Halo. Jadi ini direkam pada 29 Juli di jam sekitar 2:30 sore. Dan pada ujian kali ini akan bahas tentang bagaimana kehidupan kurang lebihnya 2 bulan. Lebih dari 2 bulan setelah ditolak UTBK yang bisa kuanggap kedua kalinya. Jadi untuk pengingat aja, di tanggal 25 Mei di jam 3 sore itu adalah pengumuman UTBK SNPT 2026. Dan di saat yang bersamaan juga aku ada kerja kelompok mata kuliah Pancasila berkaitan dengan kelompok kami mengambil tentang social eksperimen di Alkit. Nah, selagi di dalam TJ juga merenung apakah diterima atau tidak dan kapan kiranya harus membuka pengumuman, karena tentu aja itu kan kerja kelompok nggak mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Menimbang apakah harus dibuka di jam 3 itu atau setelah kerja kelompok itu selesai. Namun di jam 3 itu juga, sekitar jam 3 itu Aziza juga ngechat bagaimana hasilnya. Di detik itu juga langsung terpikirkan mau dibuka sekarang atau nanti, hasilnya juga sama aja kan, jadi mending buka sekarang aja gitu pikirku. Yang waktu itu juga bakal kepedean bakal lolos, seenggaknya di D4 nya di Unpad. Sebagai tambahan informasi, pilihan pertama di UTBK 2026 itu adalah Ilmu Administrasi Niaga Universitas Indonesia S1. Di pilihan kedua ada Psikologi Universitas Airlangga S1 juga. Dan yang ketiga, terakhir, aku hanya memilih 3, ada D4 Bisnis Internasional Universitas Pajajaran. Aku yang waktu itu pedean. Ya gimana enggak, sudah belajar walaupun sedikit karena disambi dengan kuliah dan kepanitiaan REC, rasanya tetap saja kepedean. Bayangkan, bahkan sebelum UTBK, sehari sebelum UTBK masih ngurusin artikel penelitian mahasiswa yang sampai video rekaman dibuat itu juga belum selesai, karena itu emang project dari fakultas gitu. Dan bahkan lagi setelah UTBK selesai harus mengerjakan UAS, harus mengerjakan tugas dari kepanitiaan, harus menghadiri perkuliahan online juga yang alhamdulillah diadakannya online. Jadi ya setelah dipikir lagi nggak heran sih. Oke, balik lagi to the timeline. Jam 3 tepat itu sampai di halte, malah di halte yang paling dekat menuju Alkit. Dan setelah meyakinkan untuk membuka hasilnya,
Itu di tengah jalan menuju Alkit, ya, aku jalan kaki. Tengah jalan menuju Alkit, aku mencari nomor peserta, aku masukkan ke dalam link pengumuman, dan boom, mohon maaf tidak dinyatakan lulus UTBK. Apa yang kira-kira dipikirkan anak yang belum genap berusia 19 tahun pada saat itu? Nangislah. Masa depannya untuk diubah dari seorang SPD menjadi S yang lain pupus. Kesempatannya hilang. Masa depannya tetap alurnya seperti itu. Jadilah aku sepanjang jalan menuju Alkit, menuju tempat pengerjaan kerja kelompok, menangis. Walaupun tidak sejadi-jadinya, tapi kalau dipikir lagi tetap ironi kan. Harusnya tuh memberi ruang untuk diri sendiri, tapi ini malah lanjut pada realita yang sekarang. Yang seharusnya bisa kabur, yang justru inilah yang kutangisi. Sampai di Alkit, teman-teman semua belum sampai. Oke lah, satu momen untuk menangis, walaupun tidak jadi-jadinya, di salah satu pohon rindang yang ada di tepian Alkit. Nangis. Dan satu hal lagi yang bikin suasana hati jelek pada saat itu, semua teman-teman kelompok tuh baru bisa berkumpul jam 5 sore. Ya, kami janjian jam 3 sore, semuanya baru kumpul di jam 5 sore. Itu kondisi sedang berpuasa, baru ketolak UTBK. Aku pikir semua orang pasti bakal kesel sih, telat aja kesel 2 jam, apalagi dengan kondisi yang habis tolak UTBK gitu. Ya karena keterlambatan ini, aku yang pikirnya bisa buka puasa di rumah, di kos gitu, justru harus buka di Alkit dalam keadaan ya gak makan satu kunyahan pun dari sahur sampai berbuka itu. Cuma minum air putih pas buka dan sahur. Dan ya, karena mood yang berantakan itu juga, aku terpikir untuk mengundang Mas Fatih, seorang kenalan dari PUBG yang bertempat tinggal di sekitar Alkit, untuk bergabung ke dalam tugas kelompok kami sebagai salah satu pemeran bohongan. Ya, jujur aja impresinya tuh jelek. Teman-teman semua tuh kesabaran bisa dibilang. Namun ya, berkaca lagi, kalian juga telat kan 2 jam. Lantas kenapa kalian buru-buruin orang gitu? Dan begitu juga rasa-rasanya aku sedang ngasih pelajaran ke mereka gitu. Ini rasanya telat gitu. Ini rasanya nungguin orang yang telat. Kalian telat 2 jam, bikin kegiatan kelompok jadi mundur. Apa gak mikirin kami yang tepat waktu? Aku gitu. Dan setelah bertemu buat video, akhirnya makanan pertama setelah kesedihan itu, setelah huru hara di hari itu, adalah seporsi bakso
seporsi bakso yang dijajakan oleh seorang bakul. Ya tidak bagus juga. Ini bakso kedai bakso yang ada di sekitar Alkit. Rasanya nikmat banget. Ini bisa dibilang bakso ternikmat karena dimakannya setelah tidak makan selama lebih dari 12 jam. Makanya setelah melalui kesedihan dan huru-hara dan sampai rumah, sampai kos, nggak bisa langsung bersedih karena besoknya aku ada presentasi biologi walaupun hanya sekedar menjadi moderator. Justru itu lebih ironi karena temen sekelas yang juga punya tujuan jadi semi gap year, yang juga mengimpikan fakultas yang cukup ternama di universitas yang ternama top 3 sama sepertiku ITB, dia lolos dan gak berangkat di hari itu. Sedangkan aku yang tertolak berangkat melanjutkan perkuliahan yang penuh ironi. Orang yang lihat mungkin bakalan biasa aja, tapi yang tahu seluk-beluknya mungkin rasa kasihan gitu. Seorang pecundang dan seorang pemenang, kontras. Padahal kami ada di jalan yang sama kan, PGSD, UNY, satu kelas yang sama pula. Lantas kenapa hasilnya beda? Ironi. Dan ya tidak ada waktu bersedih karena setelah perkuliahan pun masih harus melanjutkan kerja kelompok yang kemarin untuk membuat video tambahan. Apakah sampai situ selesai? Tidak. Aku harus mempersiapkan baju-baju untuk pulang ke rumah. Iya, pulang ke rumah ke Tegal. Karena travelnya jalan di jam 8 malam. Sedangkan selesai kelas, selesai semua kegiatan di kampus jam 2 siang. Sebenarnya masih ada beberapa jam. Cuma balik lagi, aku harus mencari makan untuk buka, harus mencari barang-barang untuk dibereskan karena kos akan kutinggalkan kurang lebih selama seminggu. Gak ada waktu untuk bersedih. Bahkan sampai di rumah pun saya harus mempersiapkan diri untuk sholat Id. Sudah berapa jam sejak penolakan itu dan tak ada waktu untuk bersedih. Liburan di rumah yang gak bener-bener libur karena masih ada tanggungan kelas online, tanggungan praktikum biologi. Ya sedih sih, tapi terima kasih ayah, makasih ibu udah ngasih kurban kambing. Seenggaknya ada sebuah penyemangat kecil di tengah-tengah perasaan sedih ini. Lagi sama liburan Idul Adha, lu diisi dengan di rumah aja. Ya
karena kapan lagi gitu. Terus berangkat ke Jogja untuk apa? Balik lagi, udah nanggung kan, padahal kan untuk UAS PCOK ya, UAS lari 1 kilometer. Jadi punya waktu kecil juga. Karena apa? Punya PES 5 menit 53 detik. Jadi yang tercepat di antara semua perempuan kelas B dan C. Alhamdulillah. Tapi nggak alhamdulillah, karena ternyata hari itu aku ada haid juga. Yang harusnya itu haidnya itu 2 hari setelahnya, 2 hari kemudian harusnya haid, tapi malah datang 2 hari lebih cepat. Di detik itu perutku sakit dan ya rupanya haid. Ya aku pikir karena memang belum makan aja gitu, gak sarapan, gak karena haid. Dan ya setelah olahraga itu harus mikirin project biologi tentang miskonsepsi. Ya selama seminggu selama beberapa hari, sekitar 4 hari setelahnya, semua kegiatan tuh tentang biologi itu. Dan yang bikin kesel lagi, IPA SD, konsep IPA SD dapat B+. Harusnya aku mau mikirin nilai itu kan, kalau keterima. Tapi ya Allah. Jadi setelah biologi itu aku ada bimbel lanjutan di SS. Yang ya terima kasih kepada Mbak Sheva, mungkin aku lupa namanya, untuk mempercepat pertemuannya, dipadatkan. Jadinya bisa menyesuaikan dengan waktu liburku yang udah dimulai juga. Jadi kegiatan Jogja selama bulan Juni itu cuma tinggal les. Dan justru yang lebih bikin ironis sih, kalau misal aku terima, aku udah gak perlu mikirin lagi. Harusnya udah pindah ke Tegal, udah mulai siap-siap buat pindah kampus baru, tapi enggak, masih tetap di Jogja. Kayak rasanya tuh dalam sebulan setelah ditolak TBK itu semua orang ngasih dukungan gitu. Semua orang hadir, teman-teman ngasih dukungan, walaupun gak secara fisik, secara mental mereka kasihin. Dan ya bisa aku rasain kok kehadirannya. Dan ya makasih buat Mas Fatih udah ngajakin jalan-jalan keliling Jogja, mungkin malam-malam yang seharusnya bisa dilakuin sore-sore. Makasih banget. Dan makasih buat Nafil udah nemenin di hari ulang tahun. Seenggaknya gak sendiri-sendiri banget di Jogja gitu.
Jadi selama bulan Juni ya full di Jogja. Dan apakah sedihnya hilang? Enggak. Banyak yang bilang, kamu kok bisa sih kuat setelah ditolak UTBK? Padahal kan kamu kan pengen keluar kan? Iya sih. Mungkin katanya iya kelihatan kuat, tapi jujur aja aslinya tuh aku tuh gak mau pindah. Sampai sekarang juga masih pengen. UTBK tahun lalu 2025 malah dapat pilihan ketiga yang which is bukan prodi yang aku mau, pilihan orang tua. Itu ditolak, yang aku pengen. Kedinasan juga aku tolak, malah itu aku pengen. Sekarang UTBK tahun 2026 ini 3 prodi aku pengen ketolak semua. Siapa yang gak nyalahin? Berapa kali kesempatan gagal semua. Gue aku juga pengen gitu bisa keluar dari sini, tapi kemampuanku belum cukup kayaknya. Dan selama bulan Juli ini tetap fokusin buat penerimaan, acceptance, sambil nyiapin di kedinasan. Ya gitu kabar selama 2 bulan sejak jadian itu. I still want it. If I say I don't want it, it's truly a lie. I didn't mean to say that. It's just, communication. The impression of myself. I need to be a professional, but, well, life not saying that. I grew up and then learn and be a nice person. That's what you like to do in this society. Jadi ya semoga diriku yang denger mungkin nanti atau someone bisa lebih paham perasaanku, atau mungkin hanya sekedar pengingat aja gitu. Oke. Well, ya kalau denger ini juga pesanku sih nggak ada, ini kan cuma buat ingat doang gitu, saying what I feel in this 2 months. Yeah. Be happy ya.